akan kedatangan narasumber cerita horor, Cin. Wow. Nih teman-teman di rumah nih, judulnya itu Guna-Guna Sang Mantan. Diguna-gunain sama mantan? Iya, guna-guna sang mantan. Pokoknya mah ngeri lah. Mantan. Siapa yang bakal cerita sama kita sih? Jadi nih ya, Kak Cupi juga udah baca nih. Pokoknya mah banyak lah kejadian-kejadian yang benar-benar ngerinya tuh. Iya. Ini kakak yang ini nih lagi makan. Di dalamnya ada belatung. Nasinya jadi belatung gitu? Terus banyak mencium aroma-aroma yang kurang sedap di sekitar rumahnya juga. Kesurupan sering, sok. Ini berkat guna-guna sang mantan itu tadi. Ya, gara-gara si mantan ya. Penasaran gak siapa narasumbernya? Siapa? Namanya ada Kak Amel. Oh, Kak Amel. Tapi sebelum dipanggil narasumbernya, Kak Cupi. Iya. Mungkin mau ngingetin nih buat teman-teman di rumah, standby terus ya sama ceritanya Kak Amel. Karena bakal ada hubungannya sama pertanyaan giveaway nanti di sesi kedua. Yes, ini akan menjadi clue nanti di pertanyaan giveaway sesi selanjutnya. Iya. Dan Kak Amel juga nih udah menggebu-gebu nih mau menceritakan kisah horor di tengah-tengah kita. Oke, langsung saja panggil narasumber kita, ada Kak Amel. Tepuk tangan. Sebelah sini Kak Amel. Silakan. Halo. Aduh, gila. Cantik ya narasumbernya ya. Silakan Kak Amel duduk. Kak Amel. Ya. Aduh, ternyata cantik Kak Amel. Aduh, nyangket deh teh. Grogi Kak Cupi. Kak Amel gimana kabarnya Kak Amel? Biar lebih dekat aja mic-nya. Iya gini. Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Kak Amel dari mana nih? Dari tempat kerja atau dari mana nih? Aku dari rumah. Dari rumah ya. Terima kasih Kak Amel ya udah sempetin waktunya nih datang di tengah-tengah kita membagikan kisah horor juga kepada teman-teman. Kak Amel nih biar nggak grogi ya, biar lebih rileks, kita kasih minum dulu dong. Ada Kang Eri. Kang Eri punten Kang Eri. Aduh, minumannya seger-seger nih. Iya nih, endol. Kayak aku ya? Hah? Oh iya betul. Kayak aku. Kakaknya cantik banget, aduh. Minumannya seger, narasumbernya seger ya. Jadi bonta malam ini teh. Sebelum kita tegang-tegangan ya, dibikin relax dulu dengan minum. Kak sambil diminum silakan. Kang Eri, punten Kang Eri, sebentar sini dulu Kang Eri. Nih, Kak Cupi mau kenalin nih, ini namanya Kang Eri nih teh. Ini yang buat teman-teman di rumah ini namanya Kang Eri nih. Biasanya kan cuma kelihatan bujurnya aja. Sekarang kelihatan mukanya. Buka dulu dong maskernya. Sok pada penasaran dah studio Lepernet tuh. Kang Eri itu ini Kang Eri nih yang udah bantuin kita dari 20 episode lebih dari awal nih. IG-nya apa nih? Eri. 124 tuh buat teman-teman di rumah tuh buat yang mau cari jodoh. Kang Eri masih single. Kang Eri. Apa Kang Eri? Nitip salam buat narasumber. Aduh. Nitip salam buat narasumber. Belum apa-apa Kang Eri. Tapi Kang Eri, thank you Kang Eri ya. Saya selalu juga buat Kang Eri kita doakan. Thank you Kang Eri. Oke, lanjut. Kakak sudah siap? Ya. Jadi ini Kak Cupi juga udah baca cerita dari Kak Amel. Ngeri Kak Amel jujur ya. Dari awal juga Kak Amel menikahnya juga antara sadar dan gak sadar. Lalu setelah udahannya juga tuh mengalami beberapa kejadian yang di luar nalar juga ya Kak Amel ya. Dari bau-bau yang kurang sedap. Taunya pas lagi makan juga Kak Amel buka tempat nasi tuh. Magicom bahasanya Belanda. Ada ini bilatung-bilatungnya nih. Pasti kan keganggu ya sehari-harinya Kak Amel. Iya, banget. Itu yang dari si awalnya tuh gimana tuh Kak Amel? Ceritanya dari ini deh, awal kenal dengan si dia nih, si mantan itu deh. Langsung ceritain aja deh ya biar jelas sama Kak Amel ya. Biar lebih jelas langsung dengan Kak Amel aja. Silakan Kak. Jadi awal ceritanya itu sekitar 2012. 2012 ya. Tiba-tiba tuh aku lagi sekolah SMA kelas 2. Terus dia tuh kayak baru kenal 2-3 bulan ngajak nikah. Sesingkat itu perkenalannya. Sesingkat itu banget. Tiba-tiba aku kayak pengen diajak nikah tuh bilang oke dengan aku yang belum siap gitu kan. Tanpa mikir panjang di usia yang masih muda ya, terbilang masih muda ya. Dulu tuh belum 17 kan? Belum 17 ya. Belum 17. Dari situ kita nikah, dibawa keluar kota lah. Dari situ udah nggak inget orang tua, nggak inget apa, aku nggak pernah pulang. Tiba-tiba kayak kalau aku mandi itu kayak dikasih air minyak apa, mungkin buat betah, buat makin cinta banget sama dia. Setelah itu tuh aku kayak udah gerah banget. Tiap hari tuh kok ngerasa aneh banget gitu ya. Makanya aku udah putusin
udahlah aku pulang dulu ke Bandung nih. Iya. Ya. Oh bukan di Bandung? Bukan. Oh dibawa keluar kota aja dia sama beliau. Ya. Beliau tuh dibawa. Awalnya aku nggak mikir aneh-aneh, cuman sering sakit. Sering sakit. Sakit. Dengan sakit tuh yang nggak jelas banget. Ini posisinya sudah menikah atau belum menikah? Sudah. Oh sudah Awalan menikah ya? Awal-awal ya. Oh, jadi Awal kakak menikah. tuh langsung mau gitu diajak nikah gitu? Iya, Tanpa mikir panjang. Pengen nikah nih dengan niat yang benar gitu. Terus habis itu kan balik ke Bandung tuh. Kalau udah di Bandung tuh betah banget, gak mau balik. Iya. Oh gitu. Gak mau balik ke suami. Iya. Terus kayak ya udahlah pulang aja gitu. Dari situ kayak aneh-aneh banget. Tiap malam tuh kayak ada setan atau apa? Iya. Setan kayak gitulah. Gangguin kakak gitu. Ganggu. Terus aku kayak sering ngadu, kenapa nih ada gini? Ya udah kita berobat. Iya. Aku udah dibawa berobat. Katanya sih ada yang ngisengin aku. Kata mantan suamiku dulu. Iya. Entah apa yang dirasa, pokoknya aku masih nggak apa namanya? Kurang yakin. Bodoh amat gitu. Iya. Kurang yakin. Dari situ udah mulai aneh. Iya. Udah ngerasain aneh. Udah ngerasain aneh. Kenapa? Udah emang ngerasa aneh gitu ya. Aneh banget. Itu udah pisah belum posisinya? Belum. Oh masih jadi. Masih. Di Bandung juga? Atau Di Bandung beberapa bulan balik lagi ke kota tersebut lah. Iya. Aku males nyebutin. Lanjut lagi Kak, ceritanya gimana? Dari awal perkenalan tadi emang kakak nih nggak sadar ya. Jadi Nggak sadar. Diajak menikah juga antara kalau emang hati nurani mah mau nggak mau mungkin ya. Tapi kakak akhirnya oke lah, ayo gitu. Oke lah gitu. Hatiku nggak ngasih, tapi ragaku tuh kayak ayolah ngikut dia. Ikut dia. tapi nggak ada hati gitu ya? Nggak ada hati sama sekali. Sampai aku hamil, punya anak. Ya. Dan di situ mulai makin aneh. Ini kenapa? Salah aku apa? Iya. Sering nemuin benda yang aneh-aneh. Tapi dulunya kakak emang bisa lihat gitu atau merasakan gitu hal-hal yang mistis seperti itu? Sedikit sih, cuman gak terlalu kayak sekarang ya. Setelah kejadian itu ya. Lanjut lagi Kak, gimana tadi setelah memiliki anak dari dia terus gimana? Mungkin dengan adanya anak aku lebih mikir tuh. Iya. Kayaknya aku nih ada hal-hal negatif nih. Baru ngerasa. Pas aku balik ke Bandung, aku berusaha buat berobat. Ternyata ada yang lain-lain dan aku udah gerah dengan mistisnya dia. Aku udah tahu di situ dia main mistis. Mulai sadar. Dia langsung sadar. Pas kayak gitu di Bandung aku dikenalin sama teman-teman kayak main bareng gitu apa. Di situ udah mulai sadar nih. Kok gue nggak cinta? Baru ngerasa. Sampai kesini nggak cinta sama sekali. Aku mutusin buat pisah. Langsung mutusin pisah. Selama 4 tahun tuh aku kayak gitu kan. Soalnya tiap mandi dikasih air yang aneh-aneh, dibacain yang itu ritual-ritual nggak jelas. Sampai akhirnya aku ke yang orang bisa juga. Sampai ada batu di kepala aku ambil kan. Batunya tuh warna putih segede-gede. Batu. Dari kepala? Iya, dari kepala dan dia aku serem. Tenang Kak. Ada batu ya? Ada terus batu, dan cara ngambilnya tuh kayak disedot sama si orang pinternya. Oh gitu. Disedot, tiba-tiba di sini ada. Tapi bukan Pak Tarno ya, bukan ya? Bukan. Lanjut. Iya, itu udah putih retak. Mungkin katanya kalau misalkan itu telat ngambil. Katanya sih aku dikawinin dengan batu. Dan tapi untungnya kakak langsung menemui ya orang yang mampu gitu. Iya, orang yang soalnya kan rata-rata orang yang nikah sama batu katanya jomblo seumur hidup katanya. Kata si orang pintar itu teh. Iya. Terus sekali tuh dia tuh kayak ngancem, lu kalau cerai sama gua teror terus pakai hal aneh-aneh. Kemana-mana aja ya. Kemana-mana. Iya. Dari situ mulai aku kalau tidur di kamar itu udah keadaan pisah kan. Iya. Diteror sama kunti, pocong, dan lain-lain tuh aku udah. Duh ya Allah gitu. Udah saking capeknya kenapa sih? Kedua ada nemu jarum kan di sini. Di jidat. Di jidat. Ngambil jarumnya itu dan berdarah aku ininya saking dalamnya. Iya. Itu udah patah. Kerasa sakit nggak Kak? Banget. Yang pertama batu ya. Batu. Yang kedua jarum. Ada jarum. Di jidat.
Tapi nggak coklat ya jarumnya ya? Enggak, putih. Oh nggak coklat. Nggak dong. Kalau jarumnya rokok dong. Lanjut. Seperti itu. Terus dan anehnya tuh sampai sekarang aku selalu dihantui dengan bentukan-bentukannya. Masih sampai sekarang? Masih nempel banget. Oh gitu. Nah, nempel sampai sekarang. Terus? Berupa sosok. Sosoknya apa nih? Kok bisa dibagikan? Aku ceritain, jangan disensor nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Kuntilanak berambut panjang. Yap. Ya? Belatung di bibirnya. Iya nggak apa-apa. Lanjut. Apa? Giginya tuh apa sih? Yang panjang tuh? Taring. Taring Lidah. panjang plus lidah yang panjang itu yang suka ngikutin aku. Oh, dari kejadian itu sampai sekarang Sampai sekarang masih kerasa? Masih bisa lihat? Ada, masih lihat. Aduh, ya dituturkan. Kakak enggak. Terus lanjut. Nah, setelah itu sosok yang kedua tuh nenek-nenek disanggul terus pakai tongkat. Oh, selain sosok kuntilanak tadi ada lagi yang lain yaitu Ya si nenek-nenek itu. Aku nggak tahu mereka maksudnya mau apa. Yap. Terus yang aku inget ya dulu pernah tuh di rumah tuh pas masih nikah di dalam rumah tuh kayak ditanemin jenglot. Oh, Di rumah? Di rumah. Di rumah aku dulu yang pas sama si mantan suami. Yap. Dia sering nanam jenglot apalah. Dan Ganggu malam- nggak kayak itu? Ganggu nggak? Sosok-sosok yang tadi kuntilanak, yang taringnya panjang lalu yang segala rupa sama nenek-nenek yang tadi itu ganggu kakak sendiri nggak? Ganggu ya? Sempet 1 bulan aku dikatain kayak nenek-nenek. Sama orang? Anak kecil tuh takut sama aku. Oh iya? Terus? Ya mungkin efek dari nenek-nenek itu kali ya. Iya. Iya, mungkin ya. Karena kan seorang anak juga pasti bisa melihat dan bisa merasakan. Nah itu. Ada sosok di belakangnya gitu, seperti apa. Apa. Lanjut lagi Kak, gimana tadi? Dan ancaman dia tuh makin jadi. Sampai sekarang iya mungkin. Masih sampai sekarang? Masih, soalnya kan dia kayak nggak ridho buat dicerain gitu ya. Oh gitu. Iya. Masih neror-neror gitu-gituan lah mas. Ada lagi nggak Kak kejadian-kejadian yang di luar nalar ya yang Kakak alami ini? Iya. Yang misalnya Kakak kira ini kiriman dari dia gitu. Iya. Seperti yang Cupi baca juga sama Ucin ada lagi, jadi lagi tengah-tengah makan nih pas buka wadah nasi ada itu tadi. Iya. Ada belatung-belatungnya. Belatung itu. Ya, itu baru-baru kejadiannya tuh kapan tuh Kak? Itu sekitar 2 bulan lalu. Baru-baru itu mah tuh. Itu baru. Aku nggak mikir dari siapa-siapa. Yap. 1 minggu aku makan berarti nasi belatung. 1 minggu. Tapi 1 minggu. kakak sempet gak sih kak kayak nanya gitu ke orang pinter ini tuh emang masih digangguin sama dia gitu atau gimana gitu gak sih? Sempet nanya, cuman katanya itu gangguan-gangguan dari orang yang sirik sama kita. Jadi nggak terlalu takut fitnah kali ya? Iya, Iya. benar. Nggak terlalu itu. Terus kayak kesurupan lah tiap hari. Setiap hari kesurupan. Tiap hari. Tiap hari kesurupan sampai mama aku udah nangis-nangis, udah kayak pasrah gitu. Sosoknya tuh apa tuh Kak misalnya masuk ke Kakak nih, sosoknya apa tuh? Ya itu, wanita, cowok atau yang siapa? cewek bertaring panjang Oh itu. yang itu yang ngikutin kakak kali ya? Yang ngikutin aku masih. Ngeri juga. Ada pesan-pesan gak dari si sosok hantu itu kepada Kakak? Misalnya kan kalau misalnya kemasukan tuh biasanya suka ada pesan-pesan nih yang dia omong. Oh iya, aku baru inget ada sih yang kakek-kakek ya. Kakek ada lagi 3 berarti. 3. Kalau dia tuh pesen katanya mau jagain aku. Oh gitu. Jagainnya dalam tanda kutip jangan sampai aku sama orang lain. Jadi harus sama si mantan suami kakak itu gitu? Aku nggak bisa ngeiyain gitu ya. Cuman Iya. dia tuh kayak lu nggak bisa sama orang lain. Jadi lebih ke sinis atau lebih ke Iya. baik ini? Sinis. Jadi dia tuh kayak udahlah lu sama gua, kata si hantunya tuh. Kata si hantu itu. Kata si kakek-kakek abah berjenggot panjang itu. Abah berjenggot lagi. Ngeri banget ya. Jangan sampai lu nikah sama orang lain. Jangan sampai lu jadi milik orang lain. Ada lagi nggak kejadian-kejadian yang Kakak kira nih ini kiriman dari dia? Iya, masih ada gak sih kak? Sampai sekarang? Belakangan ini. Belakangan ini ya. Ya itulah yang terakhir tuh yang mungkin yang belatung itu. Terus juga Kak Cepi udah tadi ngobrol di belakang ada ikan ya, nemu ikan yang sepotong itu gimana tuh Kak ceritanya? Itu kejadiannya bareng sama aku udah nemu belatung tuh jutaan ribuan. Ih. Banyak banget lah ya. Sama telur-telurnya gitu kan. Ya. Pas pagi itu jam 3 apa jam 2 ikan tuh udah nggak ada sepotong ikan hidup di akuarium.
Di akuarium. Kayak jig-jag gitu, jadi kayak diambil kepalanya doang. Oh, enggak mungkin makan kucing ya, giginya juga enggak jig-jag ya. Enggak jig-jag. Cuma tinggal sepotong aja gitu di akuarium. Iya. Udah mah kesurupan juga ya. Mucin nih, kalau Mucin nih mengalami seperti yang Kak Amel alami nih, gimana nih Mucin, ngeri banget ya? Ngeri pisan sih, nggak sanggup sih kalau Mucin sih yang ngalamin. Hari-hari pasti keganggu Kak ya? Iya, keganggu banget setiap harinya. Aktivitas juga, pekerjaan kayak terhalang gitu kalau mau apa-apa gitu nggak sih Kak? Iya. 3 bulan loh aku sakitnya. 3 bulan? 3 bulan. Sakit gimana? Sakit secara fisik? Nggak bisa kemana? Non medis. Hah? Sakit non medis. Oh, sakitnya. Ketawa sendiri, nangis sendiri, kesurupan, pingsan. Secara 3 bulan nggak bisa ngapa-ngapain gitu. Bulan, Emang benar-benar ngeganggu kegiatan kakak ganggu banget ya? Ganggu. Tapi sekarang alhamdulillah kayak udah bisa beraktivitas kembali ya. Udah bisa handle sendiri lah. Walaupun udah mungkin udah biasa kali ya. Udah biasa. Lihat-lihat hantu kayak gitu tuh udah biasa, udah dadah. Oh, tapi awal-awal gimana tuh Kak yang kakak rasakan ngelihat sosok-sosok nih di ujung pasti kan ada nih yang kunti-kuntian gitu. Awal-awal kan pasti ngibrit gitu. Kesurupan. Oh, kesurupan. Misalnya kita lihat kunti itu pasti nggak lama langsung kesurupan. Langsung pas lihat langsung masuk. Kakaknya yang kesurupan. Ngeri. Iya benar. Ngeri sih, parah. Misalkan lihat Ganggu tuyul banget. masuk langsung. Lihat pocong masuk langsung. Kalau di sini ada nggak Kak kira-kira? Di mana-mana pasti ada ya. Iya. Di mana-mana pasti ada. Ya cuman yang asalnya kita nggak ganggu aja. Iya. Kita pribadi ada pasti. Pasti ada ya. Pasti ada. Alhamdulillah juga ada, dan kita juga sama-sama ya Cin ya ngedoain supaya kakak juga terhindar lagi, jangan sampai kejadian-kejadian lagi hal-hal yang seperti itu ya. Amin. Semoga dijauhin lah dari yang begitu. Dari hal-hal yang seperti itu juga. Wah. Cin, ada apa ini Cin selanjutnya Cin? Kita nih biasanya kan ada petuah nih Kak. Kita ada ritual nih ya yang bakal kita sampein ya Kak ya. Ini aduh. Ini siapa? Babe iya kumisan. Pak Lurah BTW balik deui ieu tadi undang tadi naon? Pak Lurah? Aham. Pak Lurah? Kela raridu kela. Hayang kekeleuyeungan heula. Nembongkeun kumis import. Kumis bulu domba. Gimana? Itu saha itu? Pak Lurah nu tadi? Iya bener Pak Lurah nu tadi. Ini teh kan kita lagi bacain cerita horor dari Kak ini. Pak Lurah udah dengerin. Nyamperkan ke sini karena ada wanita yang cantik. Hati Pak Lurah berber. Yaudahlah, Pak Lurah sini, Pak Lurah teman kita nih. Sambil patwa. Di mana duduknya? Di dekat Kak Amel atau Kak Cupi? Dekat ini aja, dekat Kak Cupi aja. Mending dekat Kak Amel ya, lebih hangat. Dah di situ aja lah sama Sini Kak aja. Cupi. Di sini aja, oke. Udah dengar belum tadi Bapak nih cerita dari Kak Amel? Udah dengar. Udah dengar gimana nih? Ya biasalah Pak Lurah kan sebagai pemimpin harus memberikan wejangan-wejangan. Oh ada wejangannya? Ada wejangannya. Ada, kebetulan kan Pak Lurah tersmart sedesa. Tersemar, terpintar. Ya bener banget. Kak Amel mau dengerin gak wejangan dari Pak Lurah? Mau gak Kak Amel dengerin? Nah studio loper wejangan dari Pak Lurah seperti ini ya. Bentar, Pak Lurah dia. Iya bener. Pegangin sok. Ridu ku kumis deh iya mah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Lurah gak usah gini kepalanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut. Kumisna halus kieu. Impor kan? Pesan dari Pak Lurah yaitu, Apa? kalau kalian suka sama seseorang, gak perlu pakai hal-hal mistis seperti guna-guna dan semacamnya. Apa? Karena guna-guna terbaik dan terampuh untuk mendapatkan seseorang adalah perhatian dan kasih sayang yang tulus. Itu dari Aduh. Kenapa? Pak Lurah. Lurah ngaco. Sini. Aduh. Meleleh. Salah asupkan mic. Kata-kata bijak. Ya Seperti bijak itu. sekali ternyata Pak Lurah ya bener. Pantas ya jadi pemimpin soalnya bijak. Pantas pisang. Iya dong. Oke nih, thank you ya Kamela telah ikut berpartisipasi di Cerita Sukar episode ke-23 kali ini, membagikan kisahnya di tengah-tengah kita. Judul itu Guna-Guna Sang Mantan. Dan jujur kita merasa merindingnya semua yang ada di sini. Benar mendengar banget. cerita dari Kak Amel. Nih Kak Amel, Mucin udah pegang oleh-oleh buat kakak. Kenang-kenangan lah buat kakak. Makasih. Nih Kak Amel nih. Makasih Tapi banyak, sebentar. Bentar. Mucin mau kasih challenge nih. Sebelum Mucin mau kasihin kenang-kenangan ini buat Kak Amel. Bawah.
ikut Kak Amel harus ikut TikTokan bareng Mucin sama Kak Jopi. Iya nih. Iya, Oke. terus Pak Lurah mau diajak itu. Ya, Palura mau gerak TikTok? Hayu atuh hayu. TikTok teh nu jojogedan. Tahu gening TikTok? Tahu anu dari burung Bisa tapi bisa. mendingan kita temenin Kak Amel untuk TikTokan Palura. Hayu. Palura di depan Palura ya. Hayu. Ayo Kak Amel. Yuk, ikutin Mucin aja. Dipimpin Kita sama Mucin. Silakan Kak Amel. Mic-nya ditaruh aja. Silakan sebelah sini. Sok Kak Amel. Tah ya. Pas Kak Goder. Ah. Sini sebelah sini deh biar Oke. kelihatan Kak Amel. Udah siap. Siap TikTok. Nah, Luas sekali Kak Amel. Ternyata Apalagi lebih Kak Amel? jago. Hei. Udah stop. Lagunya udah beres. Oke. Lagunya udah beres nih. Mumpung ada Pak Lurah, Ya. supaya lebih afdol, kenang-kenangannya dikasih sama Pak Lurah Oke, aja. kita sahkan Kak oleh Pak Amel. Lurah. Sini mic-nya saya pegangin. Sok, pegangin dulu. Ribet Nih, Pak Lurah Pak teh. Lurah, Ribet Pak Lurah cus. teh ya mah. Ini hadiah untuk Kak Amel karena Pak Lurah suka bagi-bagi hadiah. Benar. Bagi-bagi Hadiah. Alina ketang. Saha Hotman Paris. Paris nggak ada begini-begini. Nggak ada. Ya. Tuh silakan. Iya, ini Kak Amel Buat Kak Amel nih. cantik. Nih, di dalamnya nih Kak Amel. Ada apa tuh? Nih, ada voucher nyanyi gratis dari Studio Karaoke. Terima kasih Oke, Mas mantap, Studio. mantap. Ada voucher makan dari Eat Mas. Makan kasih. Ada voucher menginap dari Red Dog. Menginapnya kasih. Ada voucher nonton dari CGV. Wih. Udah nonton Terima tuh kasih kasih. juga. Tuker terima kasih studio. Belum selesai. Belum beres, masih banyak. Masih Ada banyak. tas dari Open Ending. Tas Yes. dari open Tas. ending. Sama ada t-shirt dari Jeep Claw juga. Alright. Banyak pisan ya. Ini Iya. mah Pak Lurah yang dermawan. Jangan lupa dipakai dan ikut dipromosikannya Kak Amel ya. Kak, baiknya kita difoto dulu kayak untuk dokumentasi. Tuh, sebelah sini. Pak Lurah di dekat kamera. Harus dong. Iya. Jangan grogi Pak Lurah. Jangan ini boleh gini gak? Nggak Hah? boleh. Nggak boleh, bukan boleh. Aja main Foto dulu Kak pegang-pegang. Amel ya, foto dulu. Oke, Kak Amel, terima kasih Kak Amel Makasih ya. Sukses Kak Amel, selalu, makasih sehat ya, selalu Kak Amel, ya ya. buat Sukses Kak Amel. selalu, Tepuk ya. tangan untuk Kak Amel dong. Punten, Kak. Waduh. Ya kumis. Tidak ada yang mengalahkan Kela. ketampanan Pak Lurah. Kela, Kumis, Kela, kumis Kela. atau karpet. Eta teh. Kela.